memulai khotbah saya hari ini dengan satu kisah ya. Saya nggak tahu saudara pernah dengar kisah ini atau enggak, tapi kisah ini buat saya sangat membekas karena ini kisah tentang sikap beriman seorang percaya. Ini kisah tentang Horatio Spafford. Ada yang pernah dengar? Ini Horatio Spafford, dia seorang lawyer ya dan seorang businessman yang tinggal di Chicago di Amerika tahun 1870-an ya. Nah, ini istrinya namanya Anna Spafford dan mereka punya 4 anak. Ini Annie, Maggie, Bessie, Taneta ya, 4 anak perempuan. Nah, saat itu mereka hidup sebagai orang percaya yang warga kulit putih ya, waktu itu ya kelas atas, orang percaya, berhasil bisnisnya. Dan Horatio ini juga orang yang saleh, orang yang percaya sama Tuhan dan dia melayani sebagai penatua di Presbyterian Church di Chicago. Horatio dan keluarganya ini bermaksud pergi ke Eropa. Ya, ada yang bilang dia mau pelayanan di Eropa, bantuin D.L. Moody, seorang hamba Tuhan besar saat itu. Ada yang bilang mereka cuma mau berlibur gitu ya. Tapi karena dia masih harus mengurus bisnisnya, ya karena banyak urusan, kalau udah urusan resesi begini banyak urusannya ya biasanya ya. Akhirnya dia mengirimkan istri dan anaknya untuk pergi duluan, berangkat duluan ya, naik kapal laut ya, belum ada pesawat saat itu. Dan di tengah perjalanan kapal yang ditumpangi oleh Anna Spafford dan keempat anaknya itu bertabrakan dengan kapal laut Inggris dan tenggelam. Lalu 9 hari setelah kejadian itu dia mengirim telegram sama Horatio Spafford. Telegram ini jadi, 2 kata pertama di telegram ini jadi sangat terkenal. Saved alone. Keempat anaknya meninggal, tewas seketika tenggelam di kapal. Akhirnya Horatio Spafford menyusul Anna Spafford menjemput istrinya. Waktu itu dia diselamatkan dibawa ke Inggris. Dan dia menyusul istrinya di sana. Begitu dia melewati, karena dia harus naik kapal dengan rute yang sama di Laut Atlantik. Begitu melewati titik di mana kapal istri dan anak-anaknya tenggelam itu, kalau kita mungkin udah gila ya. Bayangin kehilangan semuanya, dapat kabar anaknya meninggal, 4-empatnya. Waktu lewat di titik itu, Horatio Spafford justru mengeluarkan secari kertas dan dia menulis imannya yang menjadi lirik sebuah lagu yang sampai saat ini masih dinyanyikan di gereja-gereja. Dari lagu inilah makanya judul khotbah saya hari ini, ya saudara. Judul khotbah saya hari ini adalah Attitude in Adversity. Bagaimana kita memiliki sikap beriman seperti Horatio Spafford di tengah pencobaan, di tengah pergumulan. Saya percaya Horatio Spafford seorang yang saleh, dia meneladani satu pribadi yang juga memberikan contoh kepada kita. Bagaimana kita punya sikap beriman di tengah pergumulan, di tengah kemalangan, di tengah kehilangan, di tengah kekecewaan mungkin. Sikap apa yang perlu kita bangkitkan. Mari kita baca di Matius 26. Ya, Matius 26. Saya ambil di sini dari terjemahan sederhana Indonesia. Judulnya Yesus berdoa sendirian di Taman Getsemani. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kemudian Yesus pergi bersama kami ke taman yang bernama Getsemani. Di sana dia berkata kepada kami, kalian duduk di sini dulu sementara aku pergi berdoa. Lalu dia mengajak Petrus serta Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius ikut bersamanya. Waktu itu Yesus merasa sangat sedih dan tertekan. Dia berkata kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tetaplah di sini menemani aku dan jangan tidur. Dia pun pergi sedikit lebih jauh dari mereka, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, kalau bisa jangan biarkan aku menjalani penderitaan ini. Tetapi janganlah terjadi seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Sesudah selesai berdoa,
Yesus kembali kepada ketiga murid-muridnya tadi dan mendapati mereka sedang tidur. Lalu dia berkata kepada Petrus, ternyata kalian tidak sanggup menahan kantuk 1 jam saja bersamaku. Tetaplah bangun dan berdoalah terus supaya kamu masing-masing tidak berdosa waktu iblis mencobaimu. Memang rohmu ingin berbuat yang baik, tetapi tubuhmu tidak sanggup. Untuk kedua kalinya Yesus pergi lagi berdoa. Bapakku, kalau penderitaan ini tidak mungkin aku hindari, maka jadilah sesuai dengan kehendakmu. Ketika dia kembali, dia melihat mereka sudah tertidur lagi. Karena mereka sangat mengantuk. Jadi dia meninggalkan mereka lagi di situ dan untuk ketiga kalinya pergi mendoakan hal yang sama. Sesudah itu dia kembali kepada murid-muridnya dan berkata, kalian masih tidur dan istirahat? Sudah cukup, lihatlah waktunya sudah tiba. Sekarang sang manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Lihat, orang yang menyerahkan aku kepada musuh-musuhku sudah datang. Saudara, Taman Getsemani ini adalah poin terakhir kehidupan Yesus. Setelah ini dia dibawa untuk disiksa dan mati di kayu salib. Jadi ini pergumulan terakhirnya. Ini titik terendahnya, kalau bisa dibilang ini titik terendahnya Yesus ketika dia ada di bumi ini. Dari bacaan ini kita belajar ada 3 hal yang Tuhan Yesus ajarkan sebetulnya. Tuhan Yesus berikan teladan buat kita untuk kita ikuti. Waktu mengalami pergumulan berat, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama yang Tuhan Yesus lakukan, berkomunitas. Ya, kalau saudara lihat di ayat yang ke-37 tadi. Ayat ke-37. Firman Tuhan berkata, lalu dia mengajak Petrus serta Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus ikut bersamanya. Jadi Tuhan Yesus habis pelayanan, terus dia ajak murid-muridnya nih, murid-muridnya banyak. Nah tapi dari sekian banyak murid-muridnya Tuhan Yesus ajak lagi cuma segelintir. Tuhan Yesus sendiri butuh inner circle, dia bilang. Dan apa yang dia lakukan? Dia curhat. Kita nggak cuma bisa curhat sama Tuhan Yesus juga kasih contoh karena ini titik terendah Tuhan Yesus sebagai manusia. Waktu Tuhan Yesus ada di bumi, dia betul-betul 100% Allah tapi dia juga 100% manusia. Di waktu kita dalam kesusahan dan tekanan berat, ya, kecenderungan kita tuh biasanya narik diri. Nah, padahal sebetulnya menurut para ahli konseling, para psikolog, sebetulnya justru dalam masa berat itu kita harus menemukan finding solace, ya, menemukan peneguhan mungkin ya dalam komunitas. Tentu saja komunitasnya nggak bisa yang rame-rame, komunitasnya inner circle. Waktu kita ada di satu komunitas pemuritan yang kecil, makin kita bisa kenal dalam, kita mau berbagi kesesakan tuh orang juga bisa paham. Dan salah satu cara Tuhan mau menolong kita itu adalah melalui gerejanya. Marilah bergabung dengan komunitas gereja lokal. Yang berikutnya yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk bergumul dalam doa. Kalau kita lihat di ayatnya ya, dia pun pergi sedikit lebih jauh dari mereka lalu sujud berdoa. Dan berikutnya 2 kali, 3 kali. Ya, Yesus berdoa sendiri. Nah, apa yang dilakukan di sini? Dia bukan hanya berdoa, dia bergumul dalam doa. Maksudnya apa? Waktu kita punya pergumulan, waktu kita stres, apa yang menguasai pikiran kita? Pergumulan kita kan, masalah kita kan. Kenapa kita jadi stres? Karena kita bergumul sama pikiran kita sendiri. Kita bergumul dengan masalah kita sendiri. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita bukan bergumul dengan masalahnya, bukan bergumul dengan pikirannya, bergumul dalam doa. Waktu kita bergumul dalam doa, kita sedang elevating our mind to the mind of God. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa kasih perspektifnya, sudut pandangnya dia tentang situasi kita. Dan ini terjadi, saudara cobain deh. Kalau saudara punya pergumulan, datang sama Tuhan, terus bergumul dalam doa, tukar pikiran, Tuhan ini gimana ya? Ya, Tuhan ini gimana ya, tolong dong. Tuhan akan kasih jawabannya. Macam-macam caranya Tuhan memberi jawaban. Tapi somehow saudara akan tahu bahwa Tuhan sedang memberikan jawabannya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di Getsemani, ini adalah titik penentuan.
kemenangan Yesus di kayu salib itu dimulai dari kemenangan dia dalam pergumulannya di Taman Getsemani. Ya, David Guzik berkata, the spiritual battle is often won or lost before the crisis comes. Sebelum apa yang Tuhan Yesus alami, sebelum dia mati, disiksa dan mati, penentuannya ini di Taman Getsemani. Gimana dia bergumul atas tekanannya, ya, atas mungkin ketakutannya juga. Kita tahu kita akan menghadapi masalah di depan. Kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Tapi kita semua kan nggak ada yang bebas dari masalah, ya. Krisis apa yang terjadi. Tapi kalau kita selalu datang kepada Tuhan dalam doa, kita akan selalu mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dan pertolongan dari Tuhan itulah yang akan membawa kita menang atas pergumulan kita. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berjaga-jaga. Ya. Oke. Di ayat 41 bacaan kita, tetaplah bangun, ini terjemahan sederhana ya. Tetaplah bangun dan berdoalah terus supaya kamu masing-masing tidak berdosa waktu iblis mencobaimu. Memang rohmu ingin berbuat yang baik tetapi tubuhmu tidak sanggup. Ini ayat yang terkenal ya. Roh itu penurut tapi daging lemah. Ini terjemahan sederhananya. Roh kita tahu kita nggak boleh pahit, kita nggak boleh kecewa, kita nggak boleh takut. Tapi kalau kita nggak berjaga-jaga dan berdoa, kecenderungannya adalah kita akan menjadi pahit. Makanya Tuhan suruh kita berjaga-jaga dan berdoa. Dan apa yang Tuhan ingin kita lakukan adalah ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Setelah kita menaikkan ucapan syukur, baru kita bisa lihat kebaikan Tuhan. Maka kita bisa naikkan permohonan-permohonan kita. Kita naikkan permohonan kita bukan dengan sikap hati yang khawatir, tapi dengan iman. Tuhan, walaupun ini susah, harus bayar KPR, tapi uangnya belum ada lagi Tuhan gitu ya. Tapi aku percaya Tuhan pasti sanggup. Nah ini yang Tuhan mau kita lakukan. Nah yang ketiga, ya, yang terakhir, yang Tuhan Yesus ajarkan di Taman Getsemani. Apa yang perlu kita lakukan waktu mengalami pergumulan? Berserah pada kedaulatan Tuhan. Maksudnya apa? Mungkin selama ini kita masih mengenal Tuhan itu hanya sebagai Bapa yang baik, Allah yang dekat dengan kita. Nah yang kita perlu tahu, Allah kita itu adalah Allah yang transcendent, ya. The transcendence of God itu artinya Allah yang maha kuasa, yang mengatasi segalanya, tidak tergantung waktu dan ruang. Tapi Allah yang imanen, the immanence of God, itu Allah yang walaupun dia maha kuasa, tapi dia sangat personal, sangat dekat dengan kita. Nah mungkin yang kita kenal hanya bagian the immanence of God. Kita kenal dia Bapa yang baik, sahabat setia, kekasih hati kita. Wah dia mah kita curhat apa segala macam dengar, ya doa kita jawab. Mungkin kita hanya kenal sebagian dari Tuhan. Tapi kita perlu mengenal kekuasaannya Tuhan. Nah ini yang mau Tuhan ajarkan kepada kita. Dan dalam kemahakuasaannya dia berdaulat penuh. Kita nggak bisa ngerti, saya kurang suka dengan istilah suka-sukanya Tuhan, dia mau ngapain, kesannya Tuhan tuh jahat banget, kesannya Tuhan tuh kayak seneng banget bikin orang susah, enggak, dia berdaulat. Dan saya belajar dalam kedaulatannya Tuhan, dia tuh mengerjakan segala sesuatu dengan perspektif kekekalan, bukan dengan apa yang bisa kita lihat di sini. Ya, jadi ya itu sulit untuk dimengerti. Tapi itulah Allah kita. Bayangkan Allah yang sulit untuk dimengerti, dipahami. Dia mau turun ke dunia, dekat sama kita, jadi sahabat kita. Makanya dia turun ke dunia jadi manusia. Dan apa yang dialami ini waktu saya baca Ayub, ini juga menunjukkan kemahakuasaan Tuhan. Ya, yuk kita lihat di Ayub 38 di terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kemudian, nah ini yang luar biasa. Dari dalam badai Tuhan berbicara kepada Ayub demikian. Siapa engkau sehingga berani meragukan hikmatku dengan kata-katamu yang kosong itu.
Seberapa banyak dari kita, waktu kita mengalami atau lihat hal-hal yang kita nggak pahami, kita mengutuki Tuhan, kita protes sama Tuhan. Siapakah engkau berani meragukan hikmatku dengan kata-katamu yang kosong itu? Sudah adakah engkau ketika bumi kujadikan? Jika memang luas pengetahuanmu, beritahukan, kasih tahu sini kalau tahu ya. Siapakah menentukan luasnya dunia? Siapakah membentangkan tali ukuran padanya? Tahukah engkau jawabannya? Ya. Siapakah membantu burung gagak yang kelaparan dan berkeliaran ke sana sini mencari pangan? Burung gagak loh, bukan manusia. Siapakah pula memberi pertolongan apabila anak-anak burung gagak itu berseru kepadaku minta makanan? Banyak hal tidak kita pahami dan tidak kita mengerti di dunia ini. Ya, tapi Tuhan tahu, karena Dia yang menciptakan. Ya, ayat pasal 40. Hai Ayub, kau tantang aku, Allah yang maha kuasa. Maukah engkau mengalah atau maukah engkau membantah? Apakah hendak kau sangkal keadilanku dan membiarkan dirimu dengan mempersalahkan aku? Justru dalam badai, Tuhan menyatakan kedaulatannya. Kalau saudara mengalami pergumulan, mungkin sekarang enggak, tapi kita enggak tahu di depan ini. Kalau kita mengalami pergumulan, saudara ingat, dari dalam badai Tuhan menyatakan kedaulatannya. Tuhan Yesus waktu Dia bergumul, kalau saudara perhatikan, 2 kali doanya itu sedikit berbeda. Saudara bisa perhatikan perbedaannya. Ya. Di ayat 39, waktu pertama kali Dia berdoa, Tuhan Yesus bilang gini, Tuhan kalau bisa jangan ya, kalau bisa saya jangan lewat penderitaan ini deh Tuhan. Tapi Tuhan Yesus selalu akhiri dengan ini, tetapi janganlah terjadi seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dia bergumul lagi, tapi yang kedua uniknya, dia bilang gini, Bapakku, kalau penderitaan ini gak mungkin terhindar, ya, maka jadilah sesuai dengan kehendakmu. Saudara, di bagian ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengalami perubahan hati. Waktu kita bergumul dalam doa, maka kita akan mengalami perubahan hati seperti ini. Kita enggak lagi menuruti atau mau seperti apa yang kita kehendaki. Kita doa udah enggak menuruti pergumulan kita lagi. Kita udah enggak menuruti kehendak kita lagi, tapi kita menuruti kehendak Tuhan. Coba cek seperti apa doa dan pengharapan kita. Apakah selama ini kita doa, Tuhan maunya gini dong Tuhan. Kita masih doa seperti itu enggak? Kapan terakhir kita doa bilang gini, Tuhan biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Seberat apapun pergumulan kita, penderitaan kita, kemalangan kita, kesusahan kita saat ini, semua sudah ditanggung dan dimenangkan oleh Yesus di Taman Getsemani. Waktu Dia berkata, bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu yang jadi. Engkau tidak bergumul sendirian, ada Yesus yang sudah menanggung pergumulanmu.